Renungan diri, Sinta terpisah dari Rama terpikat kijang emas, kita jauh dari Tuhan sebabarga untuk hak keduniawian. Lasman Rehasita ranyakan ilustrasi garis Laksmana sumber gambar Ritsin.com. Dalam kisah Ramayana kita membaca tentang pengalaman Dewi Sinta. Melihat seekor kijang yang berwarna emas, ia kehilangan kesadaran diri. Rama, sang suami mengatakan, itu bukan kijang, pasti siluman. Sinta malah berang, sudahlah, bila kau memang tidak ingin menangkapnya untukku, ya sudah. Rama masih berusaha untuk menjelaskan, pernahkah kau mendengar tentang kijang berwarna emas? Itu bukan kijang biasa. Justru karena itu, jawab Sinta, karena memang bukan kijang biasa, aku menginginkannya. Tapi tak apa, bila kau tidak mau menangkapnya. Merasa kejantanannya ditantang, Rama pergi untuk menangkap kijang siluman itu. Beberapa saat kemudian, ketika kijang itu rebah kena panah Rama, ia pun kembali pada wujud aslinya, wujud raksasa. Ia meniru suara Rama dan berteriak, Sinta, Sinta, pikir Sinta, Rama yang berteriak. Barangkali terjadi sesuatu, maka ia minta supaya Laksmana, adik Rama, menyusul dan melihat apa yang terjadi. Laksmana berusaha untuk meyakinkan kakak iparnya, tidak terjadi sesuatu pada kakak. Itu pasti ulah kijang siluman. Ia meniru suara kakak. Sinta berang, ia menuduh Laksmana tidak peduli terhadap kakaknya. Laksmana tidak tahan dengan tuduhan itu dan meninggalkan Sinta lalu menyusul Rama. Tetapi sebelumnya ia berpesan, kakak, janganlah sekali-kali keluar dari gubuk ini. Dia sudah memiliki firasat yang kurang baik. Sinta tidak mengindahkan nasihat Laksmana, ia keluar dari gubuk, dan diculik oleh Rahwana. Saat itu Rahwana menyamar sebagai seorang pendeta yang datang untuk minta sedekah. Di luar gubuk ada garis yang dibuat oleh Laksmana dengan ujung panahnya. Sinta tidak perlu keluar dari garis itu, tetapi karena tertipu oleh samar Rahwana, ia keluar juga dan terpisahkan dari Rama. Dalam tradisi India kuno, kisah Ramayana ini selain merupakan bagian dari sejarah masa lalu juga mengandung makna filosofis. Rama ibarat Tuhan, Sinta adalah manusia yang terpisahkan darinya, karena ketertarikannya pada kijang emas yang mewakili harta benda, keduniawian. Laksmana adalah kesadaran dalam diri manusia. Bila kita tidak sadar, atau melakukan sesuatu secara tidak sadar, diculiklah kita oleh dunia. Garis kesadaran yang dibuat oleh Laksmana memang membatasi gerak-gerik kita, tetapi pembatasan itu demi kebaikan kita sendiri. Pembatasan itu pun karena ulah kita. Bila kita bisa hidup tanpa ketertarikan dan ketertarikan pada dunia benda, pembatasan itu tidak dibutuhkan. Seorang guru membatasi gerak-gerik kita. Ia melarang kita untuk bergaul dengan orang-orang yang tidak menunjang kesadaran kita. Ia membuat garis pembatas, garis Laksmana. Kita pikir ia membatasi kebebasan kita. Kita berontak, dan terseretlah kesadaran kita ke bawah. Kita belum siap, belum cukup dewasa, tapi sudah mau bertamasya di kebun raya dunia seorang diri. Kita menolak uluran tangan seorang pemandu. Kita menyaksikan itikat baik sang pemandu, maka tersesatlah kita di tengah belukar dunia. Ada kalanya kita menerima uluran tangan pemandu, tetapi tidak percaya dengan pengetahuannya. Penerimaan kita masih setengah-setengah. Hal itu pun tidak berguna. Lebih baik tidak menerima uluran tangannya. Seorang pemandu mengajak kita ke suatu tempat lewat jalan tikus, kita ragu, mau dibawa kemana kita. Jika memang sudah memutuskan untuk dipandu, percayalah pemandu. Keraguan kita terlambat dan tidak pada tempatnya. Seharusnya kita berpikir secara matang sebelum menjatuhkan pilihan. Lebih-lebih lagi kita ingin dipandu tetapi menginginkan sang pemandu mengikuti perintah kita. Terdengar lucu bukan? Tetapi, itulah yang sering terjadi. Kita tidak tahu jalan, dan tidak mau mengikuti petunjuk sang pemandu, padahal dia berada di samping kita. Kau harus mengantarku ke tujuan dalam waktu sesingkat mungkin, tetapi harus lewat jalan AX. Kita menentukan jalan dan tujuan, padahal tidak tahu jalan, dan baru membaca atau mendengar saja tentang tujuan. Sementara itu, sang pemandu sudah pernah sampai tujuan. Anehnya, kita lebih percaya pada ketidaktahuan kita daripada pengetahuan seorang pemandu. Guru saya pernah mengatakan, untuk apa kau meditasi? Cintailah sesamamu, itulah meditasimu. Tentu saja hal itu tidak berarti bahwa meditasi tidak efektif. Bagaimana kita mencintai tanpa meditasi, tanpa kesadaran?
Saya mengartikan kata-kata sang guru sebagai perintahnya untuk menjalankan meditasi dalam keseharian hidup. Untuk melakoninya lewat cinta kasih. Kita harus belajar untuk mempercayai orang yang telah kita pilih sendiri untuk menjadi pemandu. Kita boleh berhadapan dengan seorang pemandu sekaliber Yesus, tetapi bila tanpa iman tak akan terjadi apa-apa. Tanpa iman, manusia sekadar tulang belulang, daging dan darah. Dengan iman ia adalah jiwa agung yang tidak pernah mati. Tanpa iman, kita hanyalah badan yang ada untuk sesaat. Dengan iman, kita adalah jiwa yang ada untuk selamanya. Ini sebuah penjelasan, simak dengan seksama. Jangan salah paham. Dulu, ya. Seks. Mencintai Gusti Pangeran melampaui seks. Kisah para Brahmacari dalam Ramayana ilustrasi Hanuman dan Lakshmana bersama Rama dan Sita sumber, Devotionalimages blogspot.com. Brahmacharya, atau hidup dalam kesadaran Tuhan. Brahmacharya biasanya diterjemahkan sebagai hidup selibat. Ada juga yang menerjemahkannya sebagai tidak memanjakan indera-indera kenikmatan. Definisi ini mungkin lebih cocok untuk para pendeta dan pertapa peminta-minta. Namun Brahmacharya bukanlah hanya dimaksudkan untuk mereka saja. Siapapun bisa melakukannya. Seharusnya malah semua orang melakukannya. Brahma sering diterjemahkan sebagai Tuhan, walaupun sesungguhnya maksudnya adalah aham sejati, diri sejati. Acharya adalah orang yang melakukannya, para praktisioner. Karenanya Brahmacharya mengacu pada penerapan ketuhanan dalam kehidupan. Brahmacharya berarti hidup dalam kesadaran Tuhan. Tidak masalah apakah Anda sudah mengambil sumpah selibat atau tidak, satu yang sudah jelas. Anda tidak bisa lagi terlalu bermanja-manja dengan kenikmatan duniawi. Kenikmatan semacam itu jadi tidak berarti saat Anda mencapai kenikmatan kesadaran tinggi yang lebih tinggi. Krishna, Anand. 2009. One Earth One Sky One Humankind, Celebration of Unity of Diversity. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, dikisahkan bahwa sebenarnya Sri Rama, Gusti yang mewujud di dunia bisa bersabda, Rahwana kau mati, Sita kau kembali. Dan kisah Ramayana akan selesai begitu singkat. Para guru suci mengatakan bahwa Ramayana merupakan sebuah drama untuk menunjukkan kepada dunia adanya pengabdian Hanuman. Secara fisik dia berwujud kera, akan tetapi berkat pengabdian dan dedikasinya kepada Sri Rama dan misi Sri Rama maka ia diteladani sebagai Bhakta Tulen, seorang panembah sejati. Sewaktu bertemu Rama, Sugriva menunjukkan beberapa perhiasan wanita yang dijatuhkan untuk memberi tanda ke arah mana dia dibawa terbang Rahwana. Rama melihat gelang, kalung dan anting-anting dan yakin bahwa itu adalah milik Sita. Lakshmana diminta Rama melihatnya dan Lakshmana hanya mengenali gelang kaki Sita. Ketika ditanya Rama, Lakshmana menjawab bahwa selama ini dia hanya melihat kaki Sita. Yang dipikirkan hanyalah Rama dan dia sangat menghormati Rama dan istrinya. Rama sangat berbahagia mendengar jawaban Lakshmana. Ekagrata, one-pointedness yang pantas diteladani manusia dari Lakshmana. Hanuman, Bhakta Sri Rama, Bhagavad Gita menjelaskan bahwa seorang Bhakta, seorang pengabdi atau pecinta Allah selalu sama dalam keadaan suka maupun duka. Keseimbangan dirinya tak tergoyahkan oleh pengalaman-pengalaman hidup. Ilmu apa yang dikuasai oleh seorang Bhakta sehingga ia tidak terombang-ambing oleh gelombang suka dan duka? Ternyata, ilmu matematika yang sangat sederhana. Seluruh kesadaran seorang Bhakta terpusatkan kepadalah yang dicintainya. Kesadaran dia tidak bercabang. La telah mencapai keadaan one-pointedness, ekagrataa. One, eka satu. La sudah melampaui dualitas. La telah menyatu dengan yang dicintainya. La telah menyatu dengan cinta itu sendiri. Pecinta, yang dicintai, dan cinta tiga-tiganya telah melebur dan menjadi satu. Pada saat awal bertemu Sri Rama dan Lakshmana, Hanuman melihat aura yang terpancar dari mereka berdua yang membuatnya terpesona. Hanuman bertanya, apakah Paduka penyebab utama dari dunia ini yang mewujud sebagai manusia untuk menjembatani antara duniawi dan ilahi? Rama dan Lakshmana kemudian membuka jati diri mereka. Hanuman segera bersujud kepada Sri Rama dan berkata, Paduka, meskipun hamba banyak kesalahan mohon pelayan ini tidak dibuang dan dilupakan oleh Paduka. Setelah itu Hanuman hanya berfokus pada Sri Rama, yang dipikir Hanuman hanya Sri Rama dan tidak terlintas sedikitpun pikiran tentang seks. Kalung Sita dalam buku, Krishna, Anand.
2010. The Hanuman Factor, Life Lessons from the Most Successful Spiritual CEO. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, disampaikan sebuah legenda tentang kepulangan Sri Rama dan Sita ke Ayodhya. Ibu Sita memberikan hadiah kalung permata kepada Hanuman. Hanuman langsung menggigit batu-batu permata tersebut. Lakshmana naik pitam dan bertanya mengapa Hanuman tidak menghargai hadiah dari Ibu Sita. Hanuman menjawab bahwa dia sedang mencoba membaui aroma Sri Rama dalam batu-batu permata tersebut. Sri Rama mendekat dan bertanya apakah Hanuman menemukan aroma Sri Rama dalam batu-batu permata tersebut. Hanuman mengatakan bahwa aroma Sri Rama tidak terdapat dalam batu-batu permata tersebut. Lakshmana berang dan bertanya bahwa apakah Hanuman berpikir bahwa kalung pemberian Ibu Sita itu tidak ada harganya karena tidak ada aroma Sri Rama. Hanuman menjawab bahkan tubuhnya pun tidak berharga bila tidak memiliki aroma Sri Rama. Rama kemudian memberikan perintah agar Hanuman menunjukkan bahwa tubuhnya beraroma Sri Rama. Hanuman segera menyobek dadanya sendiri dan tepat di tengah-tengah dadanya terdapat gambar Sri Rama dan aroma kasturi kesukaan Sri Rama tersebar ke seluruh penjuru. Lakshmana membaktikan hidupnya bagi Sri Rama. Bagi seorang sanyasi, Brahmacharya adalah langkah awal. Tanpa pengendalian diri seorang sanyasi tidak mampu menjalankan perannya sebagai pengabdi, sebagai pelayan. Dan jika ia tidak mampu melayani tanpa pilih kasih, tidak mampu mengabdi tanpa pamrih, untuk apa menjadi sanyasi? Jika Anda ingin tetap menjalankan Brahmacharya, sebaiknya menyisihkan setidaknya 2x45 menit setiap hari untuk latihan yoga asana yang dapat membantu Anda mengendalikan keinginan seks. Selain itu pola makan pun mesti diperbaiki. Pure vegetarian diet, puasa sekali atau 2 kali setiap minggu, dan menghindari karbohidrat yang berlebihan, semua itu akan membantu Anda. Bacaan Anda, tontonan Anda, semuanya mesti diatur kembali supaya menunjang kehidupan Anda sebagai Brahmachari. Mereka yang tidak memperoleh pelajaran Brahmacharya di usia dini memang harus bekerja lebih keras. Tapi Anda bisa. Anda pasti berhasil. Fokus. Krishna, Anand. 2012. Sanyas Dharma Mastering the Art of Science of Discipleship, sebuah panduan bagi penggiat dan perkumpulan spiritual. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. Meskipun dikisahkan sebagai grahasta, perumah tangga, Lakshmana adalah seorang brahmachari ideal. Selama 14 tahun mendampingi Sri Rama, yang terpikirkan oleh Lakshmana hanyalah Sri Rama dan misi Sri Rama. Rama berkata bahwa Meghanada putra Rahwana adalah komandan raksasa yang tak terkalahkan di 3 dunia, bahkan Indra pun dikalahkan sehingga dia dikenal sebagai Indrajit. Hanya Lakshmana yang dapat mengalahkan Indrajit yang dapat menghilang dan mempunyai ilmu sihir. Dan kemenangan itu diperoleh karena kemurnian Lakshmana. Diuji Sri Rama, walaupun tidak kawin, jika seseorang memikirkan seks melulu, maka energinya sudah pasti tersedot ke bawah. Sama saja. Jadi urusannya bukanlah kawin atau tidak kawin, urusannya adalah seks secara berlebihan, termasuk memikirkan seks melulu. Mengapa saya mesti menjelaskan hal ini secara panjang lebar? Karena sebagai sanyasi Anda mesti memahami fenomena ini. Jangan sampai merasa sudah beres hanya karena membujang. Paramhansa Yogananda mengingatkan bahwa sperma yang keluar dalam 1 kali ejakulasi adalah sepadan dengan 1 kuart darah, kurang lebih 0,94 liter, hampir 1 liter. Lalu bagaimana jika tidak terjadi ejakulasi? Bagaimana jika seorang hanya memikirkan seks saja? Energinya tetap tersedot ke bawah. Paramhansa Yogananda mewanti-wanti kaum pria. Karena alasan itu, berkurangnya darah setiap kali ejakulasi, dan keinginan seks seorang pria yang memang lebih kuat, maka perjalanan spiritual baginya tidak semudah bagi seorang perempuan. Krishna, Anand. 2012. Sanyas Dharma Mastering the Art of Science of Discipleship, sebuah panduan bagi penggiat dan perkumpulan spiritual. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. Ada suatu kisah yang disampaikan seorang guru bahwa pada suatu hari Sri Rama menguji Lakshmana. Sita sedang tidur di pangkuan Sri Rama dan dia membisiki Lakshmana untuk menggantikannya karena dia mempunyai kepentingan mendesak dan tidak ingin membangunkan Sita. Lakshmana patuh dan membiarkan Sita tidur di pangkuannya.
Setelah pergi Sri Rama segera datang kembali mewujud sebagai burung beo dan memperhatikan tingkah laku Lakshmana. Lakshmana yang berdekatan dengan seorang wanita jelita tercantik di dunia ternyata menutup mata dan membaca japa, Sumitra. 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 Rupanya Lakshmana membayangkan bahwa yang tidur di pangkuannya adalah Sumitra, ibunya. Brahmacharya, Brahmachari berarti ia yang berperilaku seperti Brahma atau pencipta. Perhatikan ciptaannya, tidak ada sesuatu yang terulang. Dua helai daun dari satu pohon yang sama pun tidak persis sama. Penciptaan, pemeliharaan, dan pemusnahan sekaligus pendauran ulang menurut para bijak di masa lalu, terjadi karena percikan-percikan kekuasaan Gusti Pangeran. Gusti Pangeran, Tuhan, atau apapun sebutannya, berada jauh di atas semua itu. Penciptaan dan segala sesuatu yang lain terjadi atas kehendaknya. Ia tidak perlu turun tangan sendiri untuk menciptakan seorang anak manusia. Segalanya terjadi atas kehendaknya. Sebab itu remaja yang mengolah dirinya disebut Brahmachari berperilaku seperti Brahma atau Sang Pencipta. Kemudian gelar yang diperolehnya juga sudah tepat, Srajanahar, Sang Pencipta, ia ibarat cahaya atau sinar matahari yang tengah berbagi kehidupan dengan sesama makhluk hidup. Selama 6 tahun pertama seorang anak belajar menggunakan fisiknya, inderanya, menggerakkan otot-ototnya, menyesuaikan setiap gerakan dengan keinginannya. Awalnya ia mesti diajari supaya tidak ngompol dan buang air di toilet, di tempat yang sudah tersedia untuk keperluan itu. Itulah pelajaran awal pengendalian diri. Pengendalian fisik, indera, dan gerakan otot adalah proses pembelajaran awal menuju Brahmacharya. Jadi Brahmacharya bukan sesuatu yang aneh, kuno, kolot, atau terkait dengan salah satu kepercayaan. Brahmacharya adalah bagian dari kehidupan manusia. Tanpa pengendalian diri, sulit membedakan manusia dari hewan. Selama 6 tahun pertama ini, seorang anak belum bisa mengendalikan emosinya. Jika mau menangis, ia akan menangis. Ia tidak memperhatikan waktu dan tempat. Mau berteriak, berteriak saja. Mau tertawa, tertawa saja. Ia mulai belajar mengendalikan emosinya dalam masa 6 tahun berikutnya. Masa inilah yang biasa disebut Golden Years, di mana lapisan-lapisan mental, emosionalnya mulai berkembang. Ia terinspirasi oleh cerita-cerita yang didengarnya, dibacanya, oleh acara-acara di televisi, oleh pelajaran di sekolah, oleh keadaan di rumah, di lingkungan sekitarnya, dan oleh pergaulannya. Demikianlah mulai terbentuk karakter seorang anak, berdasarkan faktor-faktor di atas, mana yang lebih dominan. Kekacauan yang terjadi saat ini, banyak pejabat tinggi yang semestinya melayani masyarakat malah menyusahkan masyarakat, para pengusaha nakal yang tidak peduli dengan keadaan bangsa dan negara, para profesional yang lupa kode etik profesinya, semuanya disebabkan oleh pendidikan yang salah selama 12 tahun awal. Selanjutnya, pada usia 13 tahun ke atas ketika ia memasuki usia puber, ia mulai memberontak. Ia ingin mencoba segala hal yang baru. Ia ingin menguji kekuatan mental, emosional, dan kehendaknya. Jika dilarang melakukan sesuatu, ia malah tertantang untuk mencobanya. Banyak perokok berat mulai merokok pada usia ini. Demikian pula korban alkohol. Sebab itu, amat penting sebelum memasuki usia puber seorang anak belajar untuk mengendalikan emosi dan pikirannya. Jika hal itu tidak terjadi, usia puber hanyalah pertanda bencana. Kemudian, sekitar usia 19 tahun seorang remaja menentukan sendiri jalur hidupnya. Ia tidak mau diintervensi. Lagi-lagi, tanpa pengendalian diri, dan tanpa arahan yang tepat, seorang remaja tumbuh menjadi orang dewasa yang tidak bertanggung jawab, dan hanya mementingkan diri. Sekian ini diulaskan, salah hilaf, mohon maaf. Dan terima kasih.